Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Wahidatul Lifa Fauziah NIM 057 akan membahas materi Bahasa Indonesia mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional sebagai sistem perlambangan unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari yang digunakan disebut dengan istilah Melayu pasar. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu dapat dilihat dari beberapa peninggalan berikut. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan Minye Tujuh di Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua, prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Terdapat 4 fungsi bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa kebudayaan, artinya bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Bahasa perdagangan bagi Indonesia dan luar Indonesia. Bahasa resmi kerajaan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 oleh Muhammad Yamin. Mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Karena penyebutan istilah bahasa Melayu sudah dilakukan pada sekitar 683 sampai 686 Masehi, angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti Melayu kuno di Palembang dan Bangka. Prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa atas perintah Raja Sriwijaya, kerajaan maritim yang berjaya pada abad ke-7 sampai ke-12. Wangsa Shailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Keping Tembagalagono dekat Manila juga menunjukkan keterkaitan wilayah itu dengan Sriwijaya. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dirancangnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia." 2. Kami putra putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terdapat 2 ejaan sebelum bahasa Indonesia disempurnakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 dan ejaan Republik atau Suwandi pada tahun 1947. Lalu, ejaan bahasa Indonesia disempurnakan menjadi EYD yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai identitas nasional, alat pemersatu masyarakat dan perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam perhubungan pelaksanaan, bahasa resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi
dalam pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Itu tadi adalah penjelasan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.